udah berada di sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Kalian semua bisa lihat sama-sama. Sekarang kita ada di mana ya? Mau tahu? Yuk ikut saya. Ya, sekarang kita udah berada di Provinsi Bengkulu. Tepatnya saya sekarang berada di Benteng Marlborough. Letaknya di Kota Bengkulu, dan saya tidak banyak tahu tentang benteng ini, dan saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui lebih dalam bagaimana benteng ini terbentuk. Yuk, sekidak. Setelah kita sudah berada di dalam tempat ini, adalah lebih tepatnya seperti museum ya teman-teman, karena semuanya ada di sini, bagaimana sejarah terbentuknya benteng dan juga terbentuknya Provinsi Bengkulu. Sekarang kita coba temui Bapak yang akan kita kulik tentang bagaimana terbentuknya benteng ini. Mari kita sama-sama ikuti Bapak. Kita kenalan dulu sebelumnya ya teman-teman. Silakan perkenalkan namanya Pak. Nama saya Tito sebagai pemandu sejarah di Benteng Marlborough. Apa sih kegunaan dari Benteng Marlborough ini khususnya untuk Provinsi Bengkulu? Jadi kalau kegunaan di Provinsi Bengkulu, Benteng Marlborough ini sebagai objek wisata ya. Nah, kalau di sejarah, benteng ini dibangun oleh Inggris di tahun 1712 sampai 1741. Itu kenapa bisa panjang? Karena ada 2 tahap pembangunan. Oh, luar biasa sekali Pak ya. Jadi kenapa saya bilang tadi ada 2 tahap pembangunan? Awalnya benteng ini tidak mempunyai mes ataupun tempat tidur. Nah, setelah mereka membangun satu buah kotak seperti pertahanan, bunker, jadi ditambah lagi di tahun 1723 mereka membangun tempat tidur tentara Inggris di tahun 1723. Makanya tahap pembangunan benteng ini sangat panjang. Dan masa pimpinan oleh Joseph Collet yang sudah mendapat perintah langsung dari Ratu Elizabeth pertama untuk menghancurkan benteng pertama lalu membangun benteng kedua. Oh, berarti ada 2 kali pembangunan di sini Pak. Apa saja sih yang ada di dalam benteng Marlborough ini? Kalau di dalam benteng Marlborough ini banyak ya. Ada 4 seperti kita masuk pertama, 4 masuk tadi, itu ada 4 batu nisan. Apa isi tulisan? Jadi kalau 4 batu nisan itu kebanyakan para pedagang ataupun bupati dan pimpinan yang ada di Benteng Marlborough. Oh, berarti makamnya ada di sana ya? Hanya batu nisan. Dan ditambah ada juga 3 buah makam. Siapa aja yang ada di makam itu? Yang di makam itu yang bernama Charles Murray, Thomas Parr, dan Robert Emerton. Oh, itu orang luar semua Pak? Iya, mereka orang Inggris dan dibunuh oleh masyarakat Bengkulu. Di tahap awal, apa sih kegunaan dari benteng ini Pak? Jadi kegunaan benteng ini mereka gunakan untuk pertahanan, akomodasi para pegawai, dan pusat perdagangan yang ada di wilayah Bengkulu. Tapi sebenarnya dengan garis miring ya, ada garis miring sedikit ini. Sebenarnya Inggris tidak masuk di Bengkulu. Jadi mereka itu harusnya tujuannya ke Pariaman. Oh, jadi mereka salah berlayar. Betul. Oh, ini seperti itu sejarah singkatnya Pak ya. Dan berarti Provinsi Bengkulu dulu belum ada Pak ya? Jadi sebenarnya bukan provinsi ya. Kalau di era itu bukan provinsi. Dulunya. Nah, jadi Bengkulu ini dulu itu di bawah kuasa kerajaan. Yang Majapahit dan Sriwijaya. Iya. Jadi kalau masyarakat Bengkulu dulu itu mereka berjualan ke Palembang, kalau enggak ke Jawa. Saya datang tadi, saya tertarik. Tadi ada di depan siapa sih Pak ya? Ini. Jadi ini ya. Ini patung Soekarno dengan seorang presiden Belanda bernama Mayor. Itu secara memasukkan apa Pak? Nah, jadi gini, kenapa dia tunjuk 3 batu? Awalnya tahun 1940, waktu itu negara Belanda diserang oleh Jerman, dijajah.
Nah, dan Belanda memanggil Soekarno ataupun menjemput Soekarno dari rumah kediamannya dan dibawa ke sini lalu berdialog. Nah, di saat berdialog, seorang residen Belanda ini bernama Mayor meminta Soekarno membangun satu monumen ataupun tugu peringatan bahwasanya Bengkulu ini pernah dikuasai kembali oleh Belanda. Dan Soekarno menolak, keluar dari ruangan mengambil 3 batu dan menumpuk seperti struktur monumen seperti 3 batu ini ya. Nah, jadi ini ataupun sindiran buat negara Belanda. Kenapa saya bilang bisa sindiran? Awalnya kan Belanda dijajah oleh Jerman. Batu pertama yang dibawa itu negara Belanda, batu kedua itu Jerman, batu ketiga itu kita. Kenapa Jerman bisa menjajah Belanda? Kenapa kita tidak bisa menyerang? Sedangkan mereka menjajah negara kita. Setelah timbul agresi kedua, Belanda kan dibantai habis hanya beberapa tahun. Inilah maksud dari tujuan patung ini. Biasa sekali ya teman-teman, informasi dari Bapak Tikno tadi yang sekaligus kita semua mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya Pak ya, tentang benteng ini dan tentang sedikit Pak Soekarno. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak telah bersedia diwawancarai pada hari ini. Tadi hasil bincang-bincang kita dengan Bapak Tikno tentang apa itu Benteng Marlboro dan sejarah singkat terbentuknya Benteng Marlboro. Dan semoga itu apa yang kita bicarakan tadi dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Bengkulu. Saya akhiri.